Selamat pagi, siang, atau sore, Ibu Esther dan Kak Aslep. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai proyek simpan pinjam kami. Kami ada 4 orang, terdiri dari saya sendiri John, kemudian Howard, Theodorus Aditya, dan Justin Aprian. Kami membuat aplikasi ini bu- untuk 2 role. Yang pertama role nasabah, saya dan Theo yang membuat, dan role admin, Howard dan Justin yang membuat. Pertama-tama kami akan mempresentasikan mengenai user. Tentang user, mungkin kita coba buat dulu kali ya, buat akun. Untuk emailnya misalnya main1@gmail.com. Kemudian masukkan password, register. Ketika sudah dibuat, kita akan bisa langsung login. Dan ketika sudah masuk, ini tampilan awal home, di mana dia langsung bisa mematikan saldo simpanan, kemudian dia bisa melihat saldo simpanan, kemudian ada menu cepat untuk membayar pinjaman di sini. Tetapi saya akan menjelaskan dulu untuk home. Home pada awalnya seperti ini, namun ketika ada transaksi baru yang muncul, nanti di bawah-bawahnya akan muncul transaksi baru. Lalu untuk simpanan, simpanan kita bisa lihat simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Di mana di sini kita bisa menambahkan jenis simpanan yang misalnya simpanan pokok tetap 100.000, kita bisa langsung upload bukti simpanannya. Oke, misalnya kita masukin foto ini ya, simpan. Nah, nanti dia akan masuk di sini simpanan pokok. Di home juga akan muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pengen masukin lagi, misalnya simpanan wajib, dia tetap 150.000 per bulan. Misalnya kita masukin foto bukti pembayaran ini, simpan. Lalu dia akan masuk. Nah, kemudian kalau yang untuk sukarela, sukarela ini jenis simpanan yang bebas. Kita pengen masukin berapa aja, misalnya 200.000. Kemudian kita langsung upload bukti simpanan, simpan. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul 200.000 seperti itu. Nah, untuk pinjaman akan dijelaskan oleh Theo. Jadi di pinjaman ini nanti kita bisa ngajuin pinjaman barunya, semisal masukin aja angkanya random, kayak 1, 2, 3 atau berapa. Nah, nanti kita bisa pilih mau tengkatnya berapa bulan buat ininya, bayarnya. Bisa pakai slider, terus nanti bisa kita ajuin sekarang. Nah, coba diklik. Nah, itu nanti bakal masuk ke notif juga buat proses pengajuannya. Itu nanti juga bakal masuk ke bagian admin juga. Nanti perlu menunggu konfirmasi dari admin lagi. Nanti kalau sudah nanti bakal sudah diterima. Itu nanti ada tulisan prosesnya, nanti bakal berubah jadi diterima. Nah, kemudian ini adalah history, di mana history ini menyimpan semua jenis transaksi yang sudah dilakukan oleh nasabah. Di mana kita bisa langsung ada tab-tabnya gitu. Di sini untuk semua, kemudian di sini kita bisa filter untuk simpanan, kemudian filter juga untuk pinjaman. Di mana yang paling atas itu adalah transaksi yang paling baru. Lalu untuk profil dijelaskan oleh Theo. Di bagian profil di sini nanti pengguna bisa ngelihat detailnya kayak nama lengkapnya, terus emailnya, ID anggota, status keanggotaannya, misal aktif atau enggak. Terus role-nya juga. Di sini role-nya pasti user ya. Terus nanti di bagian user kita juga bisa ngubah foto profilnya. Dicoba. Ya, kita pakai gambar yang tadi ya. Nanti bakal seharusnya bakal muncul di usernya fotonya. Terus nanti di bagian profile kita juga bisa logout. Nanti bakal balik ke tampilan depan lagi.
Selanjutnya untuk sisi admin dijelaskan oleh Howard dan Justin. Jadi mungkin saya izin share screen dulu. Boleh Kak John? Eh, dari sisi admin, mungkin kita login dulu. Nah, pas di sisi admin kita bisa kelola akun, di mana ini di bagian root usernya yang akan dijelaskan oleh Justin. Ya, jadi di CRUD-nya ini coba bisa dipencet yang mana aja emailnya. Hmm, Itu bisa edit user detailnya, misalkan mau diganti namanya atau Benar. emailnya mungkin jenis kelamin gitu, tanggal lahir. Statusnya juga bisa diaktifkan atau tidak nonaktifkan. Edit. Terus bisa dihapus juga misalkan kalau misalkan dia sudah tidak aktif daripada memenuhi database kita bisa hapus. Oke. Terus Mungkin itu aja sih untuk sisi itu. Mungkin lanjut dari sisi user root admin itu kita mungkin lihat beberapa transaksi. Kan tadi kelompok sebelumnya Theo sama John sudah membuat akun baru namanya Lime 1. Dia juga sudah melakukan simpanan. Nah, kita bisa lihat simpanan yang dilakukan apa aja. Tuh, ada pokok, wajib, dan sukarela. Kalau misalnya mau lihat bukti pembayarannya, tuh bisa dilihat secara jelas. Tujuan lihat bukti pembayaran ini supaya kita bisa tahu dari sisi adminnya. Kalau misalnya buktinya itu salah, dia bisa hapus. Misalnya ini yang salah nih, hapus. Jadinya cuma 100.000 sama 150.000 doang. Lalu untuk pinjaman, di bagian sisi admin itu, dia juga bisa lihat pengajuan pinjaman. Yang tadi dalam proses, si adminnya bisa reject sama accept. Kalau reject, nanti dikasih formnya, send, nanti akan diubah statusnya menjadi ditolak. Tapi mungkin kita coba yang di accept aja dulu. Kalau pas di accept, kita bisa mengatur jumlah suku bunganya sama jumlah denda. Kalau misalnya dia telat bayar, gimana? Kita coba aktifkan, tuh langsung dijadi setujui. Lalu untuk fitur machine learning-nya, kita itu memprediksi apakah anggota ini bisa membayar tepat waktu atau enggak melalui segi umur, penghasilan, poin kredit koperasi, sama jumlah pinjaman per bulan. Kalau misalnya kita coba prediksi resiko, nah, anggota dapat bayar, resiko probabilitas itu 44%. Berarti resiko tidak bayarnya itu masih dibilang agak sedang ya, soalnya hampir menuju 50%. Lalu untuk buat notifikasi ada di sini, keuangan, tadi sudah. eh, sebentar, keuangan sudah, halaman utama sudah. Buat laporan di sini adminnya bisa lihat dan download laporan bulanan sama tahunan. Untuk mengelola keuangan koperasi itu, si admin bisa melihat jumlah jumlah saldo yang masuk sama keluar. Mungkin dari sisi adminnya itu gitu aja. Dari sisi user ada mau tambahin mungkin dari sisi pinjamannya setelah pengajuan. Untuk sisi user, sebenarnya kita kan belum belum melihat ya kalau misalnya yang tadi yang pinjaman itu sudah diterima atau enggak. Ini mungkin skenario aja ya. Kalau misalnya udah diterima, ya screen-nya John. eh, oh, Ya, share sorry. screen.
Oke. Mungkin ini skenario aja ya kalau misalnya si pinjamannya itu sudah diterima oleh admin. Nah, misalnya, nah pinjaman dia akan muncul seperti ini kalau misalnya udah diterima. Pinjaman yang aktif yang akan muncul. Di sini juga akan ada rincian pinjaman di mana semua pinjaman-pinjaman yang ada ini di langsung kayak di merge jadi satu, dijumlahin, kemudian akan muncul kayak tenor pinjaman yang paling lamanya berapa bulan, kemudian cicilan per bulannya dia akan muncul di sini. Dan di sini juga bakalan ada semua jenis-jenis transaksinya yang ditolak, apakah disetujui atau diproses seperti itu. Nah, kemudian di home juga akan muncul di mana semua rincian pinjaman aktif akan muncul di sini, sisa pokok pinjamannya berapa, bunga per bulannya berapa, dan total cicilan per bulannya berapa. Kalau misalnya kita bayar, misalnya di simpanan, unggah bukti pembayaran nih misalnya ini, kita bisa pilih dari kamera atau galeri. Kayak misalnya kita kalau ambil dari kamera, dia akan ambil izin akses kameranya dari Android Manifest-nya. Misal kita foto. Nah, kita bisa kirim bukti, bukti bayar. Maka di sini akan langsung kekirim ke admin, di mana nanti admin bakalan melihat apakah itu benar enggak gitu. Jadi mungkin dari sisi Howard atau dari sisi Justin bisa konfirmasi lagi apakah si Oh bukti ya, itu memang benar-benar valid atau enggak. oke, sebentar ya, izin share screen lagi. Mungkin kita login sebentar lagi dari sisi admin. Yang akun John ya, Pinjaman yang disetujui. Tuh, bisa lihat buktinya. Nanti kalau misalnya ditolak, ya agak bisa lihat sih. Kalau proses, bisa di-accept atau reject. Mungkin itu aja sih dari sisi admin. Ada tambahan baik. mungkin? Sejauh ini mungkin belum ada tambahan lagi. Sekian Ya, presentasi dari berarti kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi mungkin sedikit tambahan yang dari sisi admin, kalau misalnya di bagian sisi pinjaman itu kan tadi kita udah jelasin, kalau misalnya dia aktif, kita bisa lihat kayak historinya untuk eh, peminjamannya itu, supaya kita bisa lihat bukti pembayarannya melalui gambar. Kita juga bisa lihat kalau misalnya ditolak, dikasih status tolak. Kalau lunas itu berarti semuanya udah ada. Misalnya kita ke status lunas salah satu ini untuk lihat bukti pembayarannya. Kita bisa lihat bukti, tuh ada gambarnya. Mungkin sih dari sekian presentasi kita itu gitu aja sih untuk kelompok ini. Sekian dari presentasi kami dan terima kasih.